Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya menyampaikan sedikit materi, saya akan menyampaikan kisah atau sejarah para pemberani, para pahlawan kita, sang penakluk. Nah, siapa aja mereka? Di sini saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang Palestina menantimu. Laksana Umar bin Khattab, khalifah yang pemberani. Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Masjidil Aqsa pada tahun 638 Masehi. Pasukan Islam masuk ke Al-Quds, Yerusalem, untuk mengusir tentara penjajah Bizantium yang zalim. Umar pun berkata, "Demi Allah, jaminan keamanan bagi diri mereka, kekayaan, gereja, dan salib mereka bagi yang sakit, bagi yang sehat, dan seluruh masyarakat yang beragama di kota suci itu, bahwa gereja-gereja mereka tidak akan diduduki atau dihancurkan. Tak akan ada satu barang pun diambil. Tak akan ada satu barang pun diambil dari mereka atau kediaman mereka. Bahwa para warga pun tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, bahwa tak seorang pun akan dicederai, dan bahwa tak seorang Yahudi pun akan menghuni Aelia." Ikrar itu disaksikan para sahabat Nabi dan pahlawan Islam yang tersohor seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Palestina menantimu, sang pemberani, sang pembebas laksana Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah 88 tahun dikuasai serdadu perang salib, kota Yerusalem, Palestina akhirnya kembali jatuh ke pangkuan umat muslim. Tepat pada 2 Oktober 1187 atau setelah 3 bulan berjibaku dalam pertempuran Hattin, pasukan tentara Islam yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan dan membebaskan kota suci itu dari kezaliman dan membebaskan kota suci itu dari kebiadaban. Penaklukan Yerusalem yang dilakukan pasukan Islam di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi sungguh amat berbeda. Ketika tentara perang salib menduduki Yerusalem pada 1099 atau pada tahun 1099, Salahuddin menetapi janjinya. Jenderal dan panglima perang tentara Islam itu menaklukkan Yerusalem menurut ajaran Islam yang murni dan yang paling tinggi. Tak ada balas dendam dan pembantaian. Penaklukan berlangsung mulus seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Palestina menantimu, sang pemberani, laksana Sultan Mehmed II, yang dengan gagah berkata, Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini karena ia bukan milik. Tanah ini adalah milik umat muslim. Tanah itu adalah hak milik umat muslim. Tanah itu bukan milikku. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiramnya dengan darah mereka. Maka biarkanlah orang-orang Yahudi itu menggenggam jutaan uang mereka. Jika negeriku tercabik-cabik, mereka sangat mungkin mendapatkan negeri Palestina tanpa ada imbalan dan balasan apapun. Namun harus diingat bahwa hendaknya pencabik-cabikan itu dimulai dari tubuh dan raga kami. Namun tentunya
saya juga tidak akan menerima. Raga saya dicabik-cabik sepanjang hayat masih dikandung badan. Itulah yang diucapkan oleh Sultan Abdul Hamid II pada saat itu. Itulah jawaban tegas Khalifah tatkala penggagas berdirinya negara Zionis. Theodore Herzl melobi Sultan untuk memberikan Palestina kepada Yahudi. Ia mengiming-imingi Sultan dengan memberikan tawaran yang cukup menggiurkan pada kala itu, yaitu melunasi utang-utang Khalifah Utsmani yang saat itu berada dalam kondisi terpuruk. Sultan Abdul Hamid II mengatakan, selama ia masih hidup, ia lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Utsmaniyah. Kini Palestina kembali berdesing. Palestina kembali berdesing akibat serangan polisi Israel kepada jemaah Masjid Al-Aqsa. Akibat serangan itu, setidaknya 178 warga terluka. 178 warga terluka. Sejak Senin malam, militer Israel membombardir Gaza sebanyak 24 orang gugur. 9 diantaranya adalah anak-anak dan 107 warga terluka akibat serangan tersebut. Jika di sini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia, dengan aman, dengan tentram, dengan damai, di Palestina kaum muslim berbekal batu untuk menjaga Al-Aqsa dari serangan Zionis. Mata mereka terjaga agar kesucian kiblat pertama umat muslim tersebut tak dikotori Zionis. Serangan Israel di penghujung Ramadan mendapat reaksi dari berbagai negara. Berbagai kecaman dan kutukan untuk Israel bergelora. Mereka mempertanyakan peran PBB dan OKI dalam menyelesaikan kekerasan berdarah yang terjadi di Palestina. Persoalan Palestina sejatinya berakar pada berdirinya Israel di bumi para nabi. Mereka mencuri Palestina dari kepemilikannya, yaitu kaum muslimin. Inilah yang harus dipahami oleh umat, bahwa Palestina tidak akan selesai hanya dengan kecaman. Palestina tidak akan selesai hanya dengan kutukan. Palestina tidak akan selesai hanya dengan bantuan kemanusiaan atau obat-obatan. Sebab yang sesungguhnya terjadi adalah penjajahan dan pendudukan Israel atas Palestina. Maka solusi atas masalah tersebut adalah dengan mengusir Israel dari tanah Palestina. Palestina menantimu sang penakluk. Mereka menantimu sang penakluk sehebat Umar bin Khattab. Palestina menantimu sang penakluk, sang pembebas yang pemberani seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Palestina menantimu sang pemimpin Islam yang tangguh seperti Sultan Abdul Hamid II. Mereka akan terlahir dari remaja hebat sang penggenggam peradaban. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pahlawan hebat itu akan terlahir dari remaja hebat sang penggenggam peradaban. Yang di sini yang Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari kisah tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa yang semuanya yang menjadi pahlawan di Palestina itu adalah umat muslim, mulai dari Umar bin Khattab dan segala pahlawan yang lainnya juga. Siapa di sini yang ingin menjadi pahlawan bagi Palestina? Anak. Ya, oleh karena itu tidak cukup kita hanya berdonasi, tapi kita harus mengusir Israel dari
Palestina, dari tanah Palestina. Dan salah satu caranya adalah dengan berdonasi melalui bait Qurani yang nanti akan dikirimkan melalui ACT, aksi cepat tanggap, dan nanti akan dikirimkan langsung ke Palestina. Nanti siapapun yang menginginkan untuk berdonasi, silakan hubungi nomor yang sudah tertera pada pamflet yang di-share. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana prophetic modeling persaudaraan dalam Islam. Sebenarnya bagaimana sih Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan dalam Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah kepada manusia sebagaimana kamu mencintaimu untuk dirimu sendiri. Nah, jadi cintailah umat manusia. Di sini disebutkan lebih umum kepada seluruh umat manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kalian cintai teman kalian cintai seluruh umat manusia ini sebagaimana kalian melindungi diri kalian, sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Lihat sekarang saudara kita yang sedang berada di Palestina. Lihat mereka, apalagi mereka sekarang saudara semuslim kita. Nah, cintailah mereka sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kemudian apalagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang tersakiti, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Maksudnya gimana? Kalau ada satu anggota tubuh yang merasa tersakiti, maka semuanya pasti akan menjaga, semuanya pasti akan ikut menjaga. Nah, pasti semuanya akan merasakan hal yang tidak enak, sama seperti saudara kita, sama seperti kondisi saudara kita yang sedang berada di Palestina, yang sedang dibombardir oleh Israel laknatullah. Seharusnya kita merasakan perihnya perjuangan mereka, seharusnya kita merasakan lelahnya perjuangan mereka. Oleh karena itu, kita dapat membantu mereka mulai dari berdonasi. Donasikan THR kita. Jadi jangan sampai kita hanya menerima THR dengan bangga-bangganya, dengan bahagia-bahagianya di Hari Raya Idul Fitri, sedangkan saudara kita di sana merasakan perihnya perjuangan dan kita hanya tinggal diam saja. Jangan sampai teman-teman semua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdonasi, sama-sama kita kirimkan doa untuk saudara kita di Palestina agar mereka terus diberikan kesabaran dan terus diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Maksudnya apa? Kalau satu bangunan, salah satunya aja yang sudah berpecah belah, salah satunya sudah mengundurkan diri, salah satu bagiannya sudah tidak ada di dalam bangunan itu, maka bangunan itu akan runtuh. Sama seperti kita itu bagaikan keluarga dengan mereka. Kita bagaikan satu bangunan, kita saling mengokohkan, kita saling menguatkan. Oleh karena itu, kirimkanlah doa untuk mereka. Sekali lagi, kirimkan doa untuk mereka dan jangan lupa berdonasilah untuk mereka. Itulah langkah pertama yang kita harus lakukan bagi umat muslim, bagi saudara kita di Palestina. Itulah bukti cinta kita kepada mereka, bukti cinta kita bahwa kita adalah saudara, kita adalah keluarga bagi mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan sampai kita membiarkan umat muslim di Palestina itu dibombardir oleh Zionis Israel. Jangan sampai kita tinggal diam.
Jangan juga kita diam karena kita tidak memenuhi kebutuhannya. Kita kenyang di sini saat di hari raya Idul Fitri, sedangkan mereka di Palestina sana berusaha menahan lapar. Mereka sedang merasakan perihnya perjuangan dan kita tinggal diam di sini. Jangan sampai. Karena tadi Rasulullah mengingatkan sekali lagi, kita itu bagaikan saudara, kita itu bagaikan keluarga dengan mereka. Kita itu bagaikan satu tubuh, kita itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Harus semuanya saling menguatkan satu sama lain. Nah, apabila kita memenuhi kebutuhan mereka di sana, kita memenuhi kebutuhan yang mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan senjata mereka, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita berpikir, teman-teman, ngapain kita sumbang mereka? Lagian pula kita di sini sedang krisis, kita di sini sedang corona. Uang kita sedang menipis, untuk apa kita menyumbangi mereka? Jangan sampai berpikir seperti itu. Karena apa kata Rasulullah? Ketika kita memenuhi kebutuhan saudara kita di sana, kita memenuhi kebutuhan saudara kita, keluarga kita, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi, dari sini kita mengajak teman-teman semua agar sama-sama ikut berjuang, sama-sama ikut berdonasi untuk saudara kita di Palestina. Jangan tinggal diam. Jangan hanya menonton beritanya di TV tentang kabar mereka yang sedang dibombardir, tapi kita tinggal diam. Namun kita ikut berjuang, kita ikut mendoakan, kita ikut berdonasi untuk mereka. Sekali lagi, saya mengimbau kepada saudara-saudara semua agar berdonasi untuk saudara kita di Palestina melalui Bait Qurani yang akan diserahkan ke ACT for Humanity dan akan dikirimkan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Nah, untuk itu marilah kita saling menguatkan, marilah kita saling mendoakan saudara kita yang berada di Palestina agar Allah selalu memberikan mereka kesabaran dan Allah berikan mereka kecukupan hidup dan Allah memberikan mereka pertolongan dan kemenangan. Amin. Semoga Allah kumpulkan kita sekeluarga, semoga Allah kumpulkan kita semua bersama para mujahidin ke Firdausnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Tawata Afnan pamit undur diri. Jangan lupa donasikan sebagian hartanya, kalau bisa tadi kata Ustaz Hanif setengah ya teman-teman semua, demi bukti cinta kita kepada keluarga kita yang berada di Palestina. Sekian warahmatullahi wabarakatuh.